Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part keempat untuk Advanced Accounting Chapter 6 di mana kita membicarakan terkait Elimination of Unrealized Profit on Intercompany Sales of Inventory. Kita masih tetap membicarakan terkait dengan topik bagaimana kita akan mengeliminasi penjualan antara perusahaan di dalam consolidated entity ya. Nah, tapi di sini kita akan pakai yang namanya Complete Equity Method. Dan di sini mungkin penjelasannya akan lebih singkat. Saya hanya akan meng-highlight terkait dengan apa sih bedanya antara si cost method, partial equity method dengan complete equity method. Dan karena teman-teman pasti udah nyimak ya dari part 2, part 3 untuk cost method dan partial equity method, dan juga part 1 untuk yang jurnal eliminasinya, saya yakin teman-teman udah pada lumayan mengerti ya terkait dengan bagaimana sih alurnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita mulai aja dengan latihan ya, dimana di sini latihannya sih sebenarnya soalnya sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi di sini dibilang bahwa problem ini sama dengan problem sebelumnya, hanya saja diasumsikan menggunakan complete equity method ya, dimana kasus ini masih terkait dengan Pak Q Company yang memiliki 90% kepemilikan pada Segal Company ya, dimana ketika pembelian di tahun 2012 si Pak Q Company ini membeli Segal Company di harga 810.000. Oke. Dan pada saat tersebut si Segal Company ini mempunyai return earning sebesar 150.000. Di tanggal 1 Januari 2016 ternyata di dalam inventory-nya Pak Q Company ini dia punya profit ya, intercompany profit, unrealized intercompany profit sebesar 45.000 akibat dari transaksi yang terjadi di tahun 2015. Dan selama tahun 2016 mereka memiliki sales sebesar 300.000, di mana harganya itu sudah di markup 20% dari selling price-nya, di mana kita tahu bahwa cost-nya sama dengan 240.000 ya. Dan ternyata dari inventory tersebut yang 300.000 ini masih ada sisa di bukunya Pak Q Company sebesar 75.000. Oke, nah ini literally masih sama banget soalnya, hanya membedakan dengan complete equity method. Jadi nanti hanya akan ada beberapa jurnal yang akan terpengaruh. Jadi mungkin saya akan lebih memperlihatkan partial equity method dulu, nanti kita akan adjust ya, nanti kita akan adjust terkait dengan apa sih yang membedakan, bagaimana sih perbedaannya, dan apa yang akan terjadi pada work paper-nya. Oke, kita sekarang pindah ke Excel ya teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman, ini adalah kondisi laporan keuangan punyanya si Pak Q dan Segal Company dengan menggunakan equity method ya, complete equity method. Sehingga di sini sih sebenarnya ada perubahan nih, perbedaan antara partial equity method dengan complete equity method, yaitu pada equity income in Segal income. Bedanya kenapa sih? Kalau sebelumnya di partial equity method nilainya itu adalah 64.125. Sedangkan di complete equity method adalah 91.125. Bedanya gimana sih? Bedanya gini teman-teman. Kalau di partial equity income, untuk nilai equity income-nya itu dia nilai dari 71.250, atau kita bisa ambil dari net income punyanya si Segal Company, lalu kita kalikan dengan 90%. Ya, hanya itu aja. Kenapa? Karena dia tidak mempertimbangkan terkait dengan apakah ada adjustment penambahan income atau tidak, apakah ada adjustment pengurangan income atau tidak. Dia tidak memperhatikan itu ya terkait dengan partial equity. Tapi kalau complete equity, ketika ada income, ketika ada penambahan income yang terjadi atas si subsidiary-nya, dan juga ada pengurangan income di mana nanti mungkin ada tambahan depreciation, tambahan amortization, bahkan ada unrealized profit yang tidak diakui gitu ya. Nah, kita akan me-adjust hal tersebut. Jadi kita akan menghitung seperti yang mungkin kita hitung di NCI ya teman-teman ya. Kita ambil dulu net income dari Segal Company, lalu kita kalikan dengan 0,9%. 90% atau 0,9. Lalu kita tambahkan dengan unrealized profit dari tahun 2015 yang direalisasikan di tahun 2016. Ya, unrealized profit yang kita adjust itu loh. Oke. Jadi 45.000 kita kali dengan 0,9.
Lalu kita kurangkan dengan unrealized profit tahun 2016 yang karena tidak dijual harus kita eliminasi, yaitu 15.000. Oke, kita kalikan dengan 0,9. Oke, hasilnya adalah 91.125. Ada selisih sebesar 27.000. Oke, ini adalah dari 45.000 dan juga dari 15.000. Kalau misalnya kita mau hitung 45.000 diselisihkan dengan 5.000 itu kan 30.000. Kalau 30.000 kita kalikan 0,9-nya yaitu adalah 27.000. Jadi selisihnya dari sana ya teman-teman ya. Oke, jadi sehingga untuk equity income-nya kita akan ambil nilai yang sudah dicatat memang ya di income statement sebesar 91.125. Lalu untuk dividen declare kita akan ambil sama 60.000 yang sudah dideclare oleh Segel Company, kita kalikan dengan 0,9. Oke. Nah, selisihnya adalah penambahan investasinya itu adalah sebesar selisihnya ya, yaitu adalah dari equity income dikurang dengan dividen, yaitu adalah sebesar 37.125. Nah teman-teman, ini kan investmentnya sebenarnya kan tadi saya udah bilang ya bahwa mau metode apapun yang digunakan oleh si parent company untuk mencatat nilai income-nya, dividen, investment, dan return earning-nya tidak akan berpengaruh pada consolidate ya. Jadi ketika di jurnal 2 itu harusnya tuh nilainya angkanya sama ya. Kalau angkanya sama harusnya di sini angkanya itu adalah 837. Oke. Nah, tapi ini ada selisih nih. Kenapa sih ada selisih? Nah, gini teman-teman. Untuk jurnal 3 ya, jurnal 3 di eliminasi sales yaitu adalah untuk merealisasikan unrealized profit dari periode sebelumnya. Khusus untuk complete equity method itu berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya, cost method dan partial equity. Oke, bedanya apa? Dia tidak masuk ke beginning return earning, tapi dia masuk ke nilai investment. Oke, dia masuk sebagai penambahan dari investment. Jadi untuk investment in Segel Company di poin 2 ini, angkanya itu adalah dari yang ada di investment, ya ini. Lalu kita kurangkan, oke kita kurangkan dulu nih sama yang sudah kita bukukan di jurnal 1. Lalu kita tambahkan dengan yang kita bukukan di jurnal 3. Oke, hasilnya adalah 837. Jadi begitu ya teman-teman ya. Bedanya apa sih antara si complete equity yang pertama di jurnal 1-nya? Karena equity income-nya dia akan mengakui adanya penambahan karena unrealized profit ini ya, dan kita mengurangkan juga terkait dengan unrealized profit yang harus dihapus di tahun 2016 ya. Lalu untuk jurnal 3 nih, jurnal realisasi dari tahun sebelumnya punya. Kalau sebelumnya kita masukin return earning, kita masukin NCI gitu ya. Nah sekarang NCI-nya tetap ada, tapi return earning-nya kita tidak masukkan ke return earning, tapi kita masukkan kepada investment. Investment in Segel Company. Oke, nah ini teman-teman semuanya kurang lebih sama ya seperti ini ya. Oke, ini mungkin saya benarkan beberapa bagian ya. Nah, sehingga income statement karena ini udah paling beres ya teman-teman untuk rumus dan jurnalnya. Hasilnya income statementnya net income consolidated-nya akan sama. Oke, cost method, ini di sini saya ada bagian dari cost method. Sama 140.625. Partial equity method juga sama. Dan complete equity method juga sama ya. Lalu untuk statement of return earning. Oke, saya sedikit bereskan dulu ya. Nah, ini saya pindahkan. Nah, karena tadi ada perbedaan antara jurnal ketiga ya, jurnal ketiga dan jurnal 1, jadi ada sedikit perbedaan juga di adjustment return earning-nya. Berarti kita akan ada return earning ya,
return earning 180 di posisi debit, tapi kita nggak ada lagi tambahan ya di posisi debit. Karena untuk jurnal 3 yang tadi di partial equity method sebagai penambahan, sekarang sudah berubah jadi investment. Ya, jadi tidak ada penambahan lagi. Oke. Nah, oke, di situ juga beda ya teman-teman. Jadi di sini hasilnya return earning statement itu juga sama seperti yang sebelumnya ya. 778625, oke. Lalu dan juga untuk posisi statement of financial position, hati-hati untuk bagian adjustment-nya karena kita adjustment-nya itu adalah berdasarkan jumlah yang tertera ya. Jadi coba kita lihat. Kita punya investment, kita kurangkan dulu yang ada di kredit, ya kita masukkan di kredit sebesar 37.125. Oke. Lalu kita punya lagi di sisi kredit yaitu adalah dari jurnal 2 ini. Ya. Jadi jurnal ini kita tambahkan. Lalu kita akan mengurangkan dari yang jurnal 3. Oke. Di sini. Ya. Oke, hasilnya adalah 0. Harus 0 ya hasilnya. Kalau misalnya tadi belum 0 berarti ada kesalahan karena kita belum mengadjust dan memposisikan secara benar. Oke, karena nilai investasinya juga sudah 0 dan juga kita sudah memposisikan untuk return earning-nya sudah benar sesuai dengan return earning statement, hasilnya untuk statement of financial position pun angkanya antara aset dan liability equity itu pun sama ya. Jadi itu ya teman-teman perbedaannya. Jadi nanti hati-hati terkait dengan jurnal 1, equity income ini ya. Lalu untuk jurnal 2 untuk perhitungan dari investmentnya, karena jurnal realisasi dari unrealized profit periode sebelumnya akan kita masukkan sebagai investment. Oke. Nanti jadi hati-hati terkait dengan hal itu, tapi sisanya yang lain itu akan sama ya. Nah, sekarang kita lihat ke PPT lagi teman-teman sebagai review sedikit terkait dengan topik yang udah kita bicarakan dari part 1 sampai dengan part 4 ini ya. Oke, kita pindah ke PPT ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat terkait dengan jurnal-jurnal apa aja sih yang bakal kita pakai untuk transaksi-transaksi dalam chapter ini. Ya, di chapter ini kita udah ngomongin terkait dengan downstream. Oke, dimana kalau downstream itu sebenarnya kurang lebih sama ya sama upstream. Ada 3 jurnal yang akan kita pakai ya. Yang pertama itu adalah sales pada purchase atau cost of goods sold atau cost of sales. Ini semua metode sama. Itu semua metode sama. Mau cost method, partial equity method, complete equity method, jurnal 1 akan semuanya sama. Nah, jurnal 2 itu juga akan sama semuanya ya. Jadi jurnal 2 itu adalah ending inventory atau cost of goods sold atau cost of sales dengan inventory. Nah, kalau ini adalah angka di income statement pasti ya, karena ending inventory-nya. Lalu kita kurangkan nilai inventory-nya. Nah, untuk yang jurnal 3, ini jurnal 3 ya teman-teman. Oke. Dia akan berbeda antara cost parsial dengan complete. Ya, dia akan beda. Bedanya apa sih? Kalau misalnya complete equity method, dia masukin ke investment. Sedangkan untuk cost method dan partial equity method, dia akan masukkan kepada return earning. Dan karena ini downstream, sekali lagi ya teman-teman, tidak ada pembagian kepada NCI, hanya kepada parent aja. Oke. Nah, ini adalah untuk downstream, penjualan antara si parent kepada subsidiary-nya. Lalu sekarang kita lihat bagaimana ketika upstream. Upstream ini berarti si subsidiary jual kepada parent. Sama akan ada 3 jurnal ya, jurnal 1, jurnal 2 ini untuk all method, dan jurnal 3 itu ada 2 variasi, yaitu adalah cost dan partial equity method dan complete equity method. Bedanya apa sih? Jurnal 1 tuh sama ya dengan downstream. Jurnal 2 juga sama. Bedanya hanya di jurnal 3, yaitu ada muncul yang namanya NCI. Oke, ada muncul yang namanya NCI, dan complete equity method dia masukin kepada investment. Dan untuk cost dan partial dia akan masukkan kepada return earning. Oke, jadi kurang lebih ini ya teman-teman untuk kesimpulan dari apa aja yang kita pakai jurnalnya selama di chapter 6 ini.
Oke, saya harap teman-teman bisa ngerti terkait dengan hal ini karena nanti di chapter 7 kita akan membicarakan terkait dengan hal lain lagi. Kita akan membicarakan bagaimana kita mengeliminasi transaksi penjualan dari properti plant equipment dari si perusahaan antar subsidiary dan parent ini. Oke, jadi teman-teman kita selesai untuk chapter 6 ini dan kita akan ketemu lagi di chapter 7. Tetap semangat teman-teman untuk belajar dan